Ustadz, apakah boleh membantu melunasi hutang orang lain yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar, dan bahkan orang yang memberi hutang itu sudah meninggal dunia, Ustadz, dengan menggunakan uang syubhat? Dan apakah boleh membayar hutang tersebut tanpa sepengetahuan orang yang berhutang, karena dikhawatirkan uang tersebut nantinya tidak digunakan untuk tujuan bayar hutang itu, Ustaz? Digunakan yang lain. Iya. Dan bolehkah jika saya sebagai pihak ketiga yang membayarkan tersebut, tetapi pihak ketiga itu telah mengetahui asal usul uangnya, Ustaz? Iya. Bolehkah jika saya yang membayar, Ustaz, melalui pihak ketiga? Yang pertama itu adalah membayarkan utang orang yang sudah meninggal. Membayarkan piutang, Ustaz. Ya. Jadi yang memberi hutang sudah meninggal, yang berhutang masih hidup, Ustaz. Yang berhutang masih hidup. Yang memberi hutang yang sudah meninggal, Ustaz. Coba ulangi pertama. Membantu melunasi hutang orang lain yang sudah bertahun-tahun tidak terbayarkan. Bahkan orang yang memberi hutang itu sudah meninggal. Iya. Kemudian bolehkah langsung tanpa sepengetahuan orang yang berhutang ini, Ustaz? Karena jangan sampai kalau dikasih pasti dibayar ke ahli warisnya itu. Iya, dikasih nanti dipakai yang lain gitu, Ustaz. Dan yang ketiga itu tadi bayar pakai pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tersebut sudah tahu asal-usul uangnya. Ya. Kalau kita membayar utang, ya, dengan sumber yang haram, ya, jelas itu tidak diperbolehkan. Sebagian besar ulama melihat bahwasanya membayar utang, ya, tidak boleh dengan menggunakan harta yang haram. Adapun sebagian ulama ketika mengatakan harta itu syubhat, artinya kan belum jelas antara haram dan halalnya. Walaupun sebagian besar yang syubhat itu lebih dekat kepada yang haram, tapi tidak semua yang syubhat juga haram. Tapi sebagai jatuh-jatuhnya banyak yang jatuh kepada yang haram. Kalau membayarnya dengan harta yang jelas haram, diyakini haramnya, maka tidak boleh menggunakan itu untuk membayar hutang, ya. Karena sama halnya kita memberikan makan orang harta yang haram. Terlepas nanti perbedaan pendapat ulama tentang keharaman itu, apakah mu'allikun li 'ainil mal, mu'allakun bi 'ainil mal, atau mu'allakun bi dhimmati al-muktasib. Apakah keharaman sebuah harta itu melekat pada hartanya, atau keharamannya melekat pada perbuatan si pelaku yang mendapatkan harta itu. Ya, tapi secara umum saya persingkat bahwasanya membayar utang dengan harta yang haram sebaiknya tidak dilakukan, dihindari, pilih dengan harta yang halal, ya. Kemudian kenapa? Karena jangan kita mengembalikan qard, utang itu, memberi utang itu adalah bentuk kebaikan, akad ihsan. Jangan kita membalas kebaikan orang ketika orang itu memberikan pinjaman kepada kita dengan harta yang baik, harta yang bersih, insya Allah, lantas kita balas dengan mengembalikan harta yang haram. Maka ini tidak baik, ya. Ya, tidak semestinya orang memberikan pinjaman dari harta yang miliki, dan itu insya Allah adalah harta yang baik, harta yang halal yang dia pinjamkan kepada kita. Lantas kemudian kita mau mengembalikan dengan harta yang haram, maka ini tidak dibenarkan. Kembalikanlah saddud dain, qada'ud dain, membayar utang dengan harta yang baik pula. Karena proses pinjam meminjam itu adalah akad ihsan, akad kebaikan, bentuk kebaikan dan amal saleh. Jangan kemudian dirusak dengan mengembalikan dengan harta yang haram. Terus bagaimana dengan yang syubhat? Yang syubhat, ya, ini bisa halal, bisa haram. Belum jelas juga. Tapi karena membayar utang itu adalah bentuk untuk meringankan beban, ya, maka sebagian ulama mengatakan kalau itu masih syubhat, sebagian ulama melihat dan tolerir boleh, ya, membayar utang dengan uang syubhat tadi selama syubhatnya ringan, ya. Artinya tidak lebih dominan diperkirakan itu sudah haram. Tapi kalau seperti itu sudah masuk haram. Tapi kalau betul-betul syubhat, ya, maka untuk membayar utang yang betul-betul mendesak untuk dibayar, maka sebagian ulama melihatnya boleh, ya. Kemudian tanpa sepengetahuan orang itu juga baik-baik saja, ya, membayar utang tanpa sepengetahuan orang yang berutang,
Ya. Karena khawatir jika ia diberikan dalam bentuk uang untuk membayar utangnya, dikhawatirkan ia menyalahgunakan uang itu bukan untuk membayar utang tapi digunakan untuk hal yang lain. Maka dalam keadaan demikian akan lebih pantas lagi kita membantunya dalam bentuk membayarkan secara langsung tanpa sepengetahuan dia. Ya. Kalaupun kemudian yang ketiga tadi Melalui dia pihak ketiga, tahu, Ustaz. ya melalui pihak ketiga kan? Dan pihak ketiga itu tahu kalau Uang itu syubhat. iya. Iya. Kalau yang dibayarkan utang, artinya orang yang berutang yang mau dibantu ini tahu bahwasanya suatu saat dia bisa membayar utangnya, maka dia tidak perlu dibayarkan utangnya. Bisa menolak. Ya. Karena dia mengembalikan utang itu artinya mengembalikan kebaikan orang. Maka dia dia mestinya mengembalikan dalam keadaan yang bersih atau tidak statusnya diperselisihkan. Dalam hal ini syubhat. Ya. Tapi kalau dia perkirakan dirinya kesulitan untuk bayar, maka tidak mengapa dia kemudian dibayarkan dengan uang tersebut. Wallahu ta'ala.